Kenapa anak-anak suka mukul? Karena dibiasakan. Bu, kalau kita ngomongin pengasuhan anak itu simple. Dua aja yang perlu ibu ingat. Ya, kalau mau ngasuh anak diperhatikan dua. Inti mengasuh anak itu adalah pertama, membangun kebiasaan anak, dan yang kedua membuat kenangan indah bersama anak. Dua ini aja. Kebanyakan anak dibilang bermasalah karena dua ini nggak dilakukan sama orang tuanya. Pembiasaannya bukan pembiasaan yang baik. Di rumah dibiasakan hal buruk, maka anak terbiasa melakukan hal buruk. Yang kedua, ada orang tua itu yang juga tidak peduli pada kenangan indah yang perlu disiapkan kepada anak. Dia nggak peduli nih anak ngerasa bahagia bersamanya. Dia nggak peduli nih nanti kalau anak saya udah besar aku pengen dikenang jadi orang tua yang baik, itu nggak peduli dia. Yang penting hari ini kita hidup, bisa makan, kamu sekolah dan seterusnya. Dia nggak peduli nih anak nanti kalau besar kenangannya apa sama aku. Ini terbukti kalau saya datang ke majelis-majelis kayak gini. Kalau dicek nih Bu, tanya nih satu-satu, sebutin kenangan baik Anda bersama orang tua Anda. Pertama. Kedua, sebutin kenangan buruk Anda pada orang tua Anda. Kebanyakan itu lebih gampang cerita kenangan buruknya dibanding kenangan baiknya. Ini kita pernah alami. Maka apakah anak kita pun mau kita teruskan bahwa mereka kalau nanti dewasa akan cerita ke anak mereka kalau dia punya orang tua yang buruk, yang gak punya kenangan indah bersamanya, yang sering nyakitin dia dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Maka kuncinya pembiasaan. Kenapa anak suka mukul? Kenapa anak suka nyubit? Kenapa anak suka ngamuk? Kenapa anak nggak bisa berteman dengan baik? Kenapa anak bahkan suka mengganggu orang lain? Karena dibiasakan oleh orang tuanya. Gimana maksudnya dibiasakan? Disuruh-suruh gitu? Bukan. Tapi dibiarin. Pembiasaannya itu adalah dengan membiarkan anak. Terutama ibu-ibu. Kenapa anak suka mukul, Bu? Karena anak itu biasa kalau di rumah, ya, terutama nih anak-anak nih. Sebenarnya yang terjadi itu mereka nakal atau enggak? Enggak, baik Bu anak-anak itu, Bu. Dia baik, tapi di hatinya ini ada perasaan macam-macam anak-anak itu. Dia lagi senang, dia lagi gembira, dia lagi kesel, dia lagi sedih, dia lagi bosan. Itu campur aduk di perasaannya dan dia nggak kenalin. Dia nggak bisa menyampaikan perasaannya itu. Tapi karena saat dia mau menyampaikan itu, si orang tuanya nggak ngerti maksud anaknya, terus anaknya itu kadang-kadang ngamuk, kadang-kadang mukul, kadang-kadang nyubit. Dan di saat anak melakukan kayak gitu, enggak dikasih tahu sama orang tuanya bahwa hal kayak gitu tuh enggak boleh. Kebanyakan ibu-ibu kalau dipukul sama anaknya itu apa? Dibiarin. Cuman ibunya paling minggir. Udah jangan gitu, jangan mukul-mukul, jangan gitu aja. Tapi anaknya mukul dibiarin. Ya kan? Mulutnya bilang jangan, tapi anaknya mukul dibiarin. Atau yang kedua, justru ibunya lah yang membiasakan menyiksa anaknya itu. Kalau anaknya melakukan kesalahan, anaknya dianggap mengganggu, langsung cubit, langsung pukul, langsung dorong, langsung tempeleng, segala macam. Yang kayak gitu direkam sama anak. Oh, berarti kalau kita nggak setuju sama orang, cubit aja. Oh, berarti kalau kita nggak suka sama orang, teriakin aja. Oh, kalau kita nggak suka sama orang, pisuin aja. Oh, kalau kita nggak suka sama orang, tempeleng aja. Karena apa? Ibuku kayak gitu loh sama aku. Oke? Jadi yang perlu dicek, apalagi anaknya masih usia PAUD, Bu. Intinya, Bu, kalau anak masih di bawah usia 7 tahun, nggak ada yang salah dengan anak itu. Yang salah adalah orang tuanya. Karena anak usia 7 tahun ke bawah ini cerminan kelakuan orang tuanya. Kalau sampai anak berperilaku buruk di usia TK, cek, saya berani pastikan itu bahwa orang tuanya lah yang melakukan itu. Anak melakukan kesalahan di tempat ngaji di mana segala macam, cek, pasti kelakuan orang tuanya nggak jauh dari yang kayak gitu. Jadi gimana, Bu? Kalau kita pengen punya anak soleh dan solihah, anak kita jadi pengen anak yang santun dan seterusnya, yang pertama perlu berubah siapa? Kita.
pengen anaknya nggak suka mukul, tahan tangan kita agar kita nggak mudah mukul anak. Anak kita nggak suka nyubit, tahan tangan kita supaya nggak nyubit anak. Kita nggak pengen anak kita jadi pemarah, contohkan gimana caranya. Kalau nggak setuju nggak usah pakai marah, bisa. Terus gimana kalau anaknya udah kadung suka mukul-mukul? Caranya pegang tangannya, supaya dia nggak bisa mukul. Peluk badannya supaya dia nggak bisa ngerusak. Marah boleh nak, tapi jangan ngerusak. Itu ajarin ke anak kita, biasain. Tapi bagaimana bisa anak kalau marah nggak ngerusak lah di rumah bapaknya yang ngelihat, yang nunjukin kayak gitu, kalau ngamuk sama ibunya yang dilempar benda-benda, ya kan? Kalau nggak setuju di rumah teriak, mukul-mukul, banting-banting, itu yang dilihat sama anak. Maka di rumah contohin cara marah yang tenang itu kayak gimana. Boleh marah, tapi pastikan marah itu jangan ngerusak. Jangan ngerusak anak kita, jangan ngerusak benda-benda, jangan ngerusak perasaan anak kita. Kalau anak yang dilihat yang kayak gitu, itu yang dicontoh. Gitu. Tahan. Terus caranya gimana biar anak itu nggak pemarah, biar anak itu nggak gampang ngamuk? Biasakan kalau ngomong sama anak, terutama kalau lagi marah, ngomongnya pakai nada yang rendah. Anak zaman sekarang nih Bu beda sama anak zaman dulu. Kalau anak zaman dulu diteriakin diem, anak sekarang diteriakin tambah gede teriakannya. Maka sekarang kalau ibu nyuruh anak sholat misalnya, udah nggak cocok pakai gaya yang dulu. Kalau dulu gimana? Sholat maghrib, gitu kan? Hah? Nah, subuh bangun. Oh, ya kan? Gimana Bu? Anak-anak sekarang itu Bu udah nggak cocok pakai pola kayak gitu. Makanya ibu latihan ngomong sama anaknya, kurangin nada yang tinggi, biasain pakai nada yang rendah. Tapi bukan pas nyuruh aja pakai nada yang rendah. Jadi justru anaknya kalau dibangunin subuh pakai nada yang rendah, makin pules tidurnya. Karena sehari-hari nggak kayak gitu. Makanya usahain sehari-hari juga tetap tenang ngomong sama anak. Jadi anak terbiasa. Tiba waktunya sholat maghrib, dia masih mainan atau apa, ngomong yang baik. Nah, kayaknya udah dengar suara azan nih. Ayo kita sholat bareng mama. Sholat bareng mama, karena mama pengen kita nanti bareng-bareng juga di surga. Sama Bu, sama. Dari malam dikasih tahu, nah mama pengen banget ya besok kalau subuh itu kita sholat bareng-bareng. Karena mama pengen banget. Katanya Allah kan kalau apapun aktivitas kita di dunia ini, nanti di akhirat juga kita akan dikumpulkan dengan aktivitas yang sama. Ngomongnya bukan pas subuh, sehari-hari dibiasain ngomong sama anak. Intinya nah, keluarga kita ini pengen ngumpul ke surga, itu anak harus tahu dan setiap hari diomongin. Jangan nggak pernah di rumah kita ngomongin surga Bu. Apalagi nyuruh sholat, masuk neraka loh kalau nggak sholat, ya kan? Gimana anak mau kayak gitu? Cobalah Bu, kita ajak anak itu ngomong supaya dia tahu bahwa kita ini kangen sama dia, kita pengen ngumpul sama dia di surga, bukan cuma di dunia. Gitu. Latihan. Kalau makan, biasain makannya juga bareng. Sambil ngobrol tentang apa? Kegembiraan surga. Alhamdulillah ya nak, bisa makan bareng di dunia ini. Gimana kalau nanti kita bisa makan bareng di surga? Alhamdulillah, senang. Anak-anak tuh terbiasa hatinya lembut. Lah anak nggak pernah diajakin ngomong kayak gitu-gitu, terus bilang anak saya kok nakal ya? Lah iya, situ ngapain aja? Anaknya nggak diajakin jadi anak baik, gitu Bu. Biasain ngomongnya yang lembut. Itu nanti cubitannya ganti Bu. Kalau ibu marah, cubitannya diganti jadi belayan. Makin ibu marah, belayannya makin lembut. Latihan. Susah iya, karena kita kebiasaannya keras. Latihan yang lembut. Kalau punya anak laki-laki, ibu belai bagian bahu. Punya anak perempuan, belai kepalanya. Awali kalau sebelum ngasih nasihat, kasih tahu dulu betapa kita mencintai dia, betapa kita menyayangi dia dan seterusnya, baru masukin nasihatnya. Nasihatnya nggak usah panjang lebar, singkat.
Jangan diomelin. Mama itu sayang sama kamu, tahu nggak kamu itu? Hah? Kamu itu kalau kayak gini terus bikin susah mama, tahu? Hah? Mama itu pengen bangun nyubit kamu sebenarnya, gitu. Bukan kayak gitu. Ngomong yang baik. Nah, mama tuh sayang sama kamu. Mama pengen banget nak kita ngumpul di surga. Terima kasih ya nak. Kamu ini anugerah dari Allah yang dititipkan Allah di rahim mama. Dulu kita 9 bulan 10 hari bareng-bareng. Sekarang mama kalau ngelihat kamu itu lagi tidur, mama tuh tenang banget. Mama pengen pas kayak gini kita bermain bareng-bareng juga, kita juga sama-sama gembira dan seterusnya. Ngomong kayak gitu-gitu sama anak. Jadi anak terbiasa hatinya lembut. Kalau anak dibiasain yang keras, susah. Hatinya makin membatu, dinasihatin gak bisa. Makanya nanti kalau udah makin besar makin susah. Padahal dulu kita banyak utang sama anak kita. Gitu. Sip ya? Gitu. Di sekolah biasain kalau mukul pegang tangannya, kasih tahu. Kalau marah boleh, tapi nggak boleh nyakitin orang, nggak boleh ngerusak. Pegang tangannya. Pegangnya dengan lembut ya. Tapi yang pasti jangan tertekan. Ayo.